Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon katanya uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak jika nantinya si pelaku berhasil melakukan ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib. Mbah Brengos dengan sabar mengarahkan Sari Atin agar duduk bersemedi di atas kain kapan tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Gugu, Hendro, dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya, Mbah Brengos yang duduk di hadapan Sariatin, mulutnya mulai berkomat kamit, membaca mantra untuk mengontak penghuni goib hutan bukit tersebut. Sementara itu anehnya, Kusmayadi yang tidak mengerti apa yang dibaca oleh Mbah Brengos, dia lebih memilih membaca surat Fatihah dan ayat-ayat lain demi mengusir rasa takutnya yang menjalar malam itu. Akan tetapi, apa yang dilakukan Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Brengos. Itulah sebabnya, kemudian dia diusir dari ruangan khusus tersebut, meninggalkan Sophia yang duduk semedi tak jauh dari Sariatin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual pengambilan janin bayi. Mula-mula angin berhembus lembut, sehingga membuat Sophia yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun tak lama kemudian, ia menjadi tersentak, manakala angin berganti menjadi kencang, dan hampir bersamaan, tampak sesosok bayangan hitam pekat, mirip bocah bertelanjang, muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek. Layaknya bocah manja yang minta digendong, sosok itu lantas mendekati tubuh Sophia. Sophia yang sejak tadi memelototi bayangan hitam bocah itu, hampir berteriak keras. Manakala sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuan Sophia. Akan tetapi saat itu, Sophia sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Brengos yang menyaksikan hal itu, lantas dengan gerakan isyarat menyuruh Sophia untuk diam. Sophia pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sophia, sosok bayangan bocah itu kemudian perlahan lenyap. Tak lama berselang, dari lenyapnya sosok bayangan mirip tuyul itu, ujian kedua pun menyusul. Kala itu sebuah bayangan kereta kencana datang, entah dari mana. Lalu berhenti tepat di atas ranjang, tempat munculnya sosok bayangan bocah. Kemudian, sesosok wanita berwajah cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton, tampak turun dengan gerakan lembut menuju ke tempat ritual. Kemudian berdiri dekat mereka. Tak lama setelahnya, sosok itu lantas mengarahkan tangan menuju ke arah Sophia. Selanjutnya, peristiwa gaib kembali datang menguji Sophia. Secara tiba-tiba, angin yang semula kencang kemudian sedikit demi sedikit meredah. Akan tetapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itulah kemudian keluar sosok tinggi besar. Penampilannya menjeratkan wibawa yang amat kuat. Sosok tersebut melihat membawa beberapa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya, kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sophia. Sedangkan Mbah Brengos, Sari Atin, dan Pak Gugu tak melihat apa-apa. Selain temarannya ruangan tersebut menyadari bahwa kejadian itu sebagai peristiwa gaib yang tak diketahui oleh orang lain. Maka Mbah Brengos menyarankan Sophia untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih dilanda kebingungan, Sophia akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok gaib tersebut. Hasil dari perbincangan lintas dimensi, Sophia mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah sosok pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Jawa, merasa prosesi ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut. Sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba.
Hingga beberapa saat Sophia hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang telah dialami. Ternyata melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental saja. Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi tidak demikian dengan Saryatin. Petaka itu segera menyiksanya. Tiba-tiba Saryatin merasakan tidak enak pada perutnya. Bukan rasa nyeri hendak buang hajat, tetapi nyerinya seperti hendak melahirkan. Karena itu, ia pun segera memanggil Mbah Brengos yang masih duduk semedi di hadapannya. Namun, aneh bin ajaib. Belum sempat Mbah Brengos berdiri hendak membantunya, Saryatin merasakan jika perutnya saat itu juga terasa kempis, seperti layaknya gadis yang tidak sedang hamil. Mengetahui perutnya yang sudah mengempis, ia pun memastikan hilang tidaknya bayi yang dikandung. Kemudian, Mbah Brengos langsung memanggil seseorang dari balik kamar. Wanita paruh baya yang dipanggil Mbah Jumi itu ternyata seorang dukun beranak kampung setempat yang biasa bertugas mengecek kehamilan si pasien jika prosesi ritual dinyatakan selesai. Begitu keterangan yang didengar Sophia. Begitu muncul, paranormal kampung itu langsung memeriksa kandungan Saryatin. Mbok Jumi memastikan kalau janin dalam perutnya itu memang benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahukan oleh wanita itu. Saryatin nampak tertunduk lemas. Ia seakan menyesali atas perbuatannya yang tentu saja menanggung resiko besar, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akan tetapi ketika bayangan uang yang akan didapatnya begitu menggiurkan, bayangan itu mendadak hilang. Terlebih, paranormal itu menyatakan jika hilangnya bayi yang dikandung Saryatin karena telah diambil oleh sosok pengawal goib, Nyai Ratu Lancar. Singkat cerita, sebagaimana yang ditekankan Mbah Brengos dalam prosesi ritual tersebut, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tapi sebagai gantinya, para lelembut alam goib itu memberikan beberapa persyaratan, yakni Sophia harus merawat dengan baik jika nantinya ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Selanjutnya, setiap tahun ia diharuskan menggelar selamatan dengan menyembelih kambing kendit di lokasi bekas ritual. Dan yang terakhir, Sophia diharuskan bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Sebuah syarat yang sangat mengerikan di mata Kusmayadi jika itu benar-benar terjadi. Namun, karena sudah sejak semula istrinya telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan persekutuan, maka akhirnya dia pun hanya pasrah saja. Dan sejak itulah keduanya mulai terikat perjanjian goib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian, hasil dari perjanjian goib itu mulai dapat terlihat oleh mereka di malam Jumat pertama. Sejak kehadiran sosok bayangan bocah hitam dalam keluarganya, Kusmayadi dan Sophia dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci meja warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, warung kelontong dadakan itu adalah warung kiasan yang wajib disediakan pelaku sepulang dari ritual. Selain itu juga bisa diartikan sebagai pengalih perhatian para tetangga jika mereka adalah penganut pesugihan. Dan di minggu-minggu berikutnya pendapatannya kian melimpah. Hingga dalam 1 bulan pertama, total uang gaibnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat tumpukan uang sebegitu banyaknya, Sophia sangat bahagia dari hasil tersebut. Pertama-tama yang dibelinya adalah perabot rumah tangga yang sangat mewah, serta bermacam-macam perhiasan. Dan waktu-waktu berikutnya gantian kebutuhan lain yang dibeli, seperti sebidang tanah di luar kota, beberapa hektar sawah yang juga ada di luar kota. Hanya saja, meski sudah berjalan 1 tahun, Kusmayadi tidak berani untuk membangun rumah baru atau membeli kendaraan anyar model baru. Untuk warawiri, mereka cukup mengendarai mobil yang dibelinya setengah pakai saja.
Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga. Jadi kalau sampai bisa membangun rumah, apalagi mewah, para tetangga pasti langsung kasak-kusuk. Wajar saja jika Sophia begitu menikmati hasil tersebut. Sebab selama itu, dialah yang harus rela untuk menyusui sosok bocah siluman tersebut. Setiap kali hadir di antara mereka, itu sudah menjadi perjanjian gaib mereka dengan makhluk halus mirip tuyul tersebut. Dan perjanjian lainnya pun kerap mereka lakukan hampir setiap tahun untuk pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Kabupaten Grobogan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya menjelang pagi di tahun ketiga, mereka mengikat perjanjian gaib. Kusmayadi menemukan istrinya terkulai lemas di atas kursi goyang dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak mengering dan keriput, sementara napasnya tersengal-sengal, sangat lemah. Khawatir terjadi apa-apa, Kusmayadi membawanya ke rumah sakit. Namun baru saja sampai di sana, sebelum sempat mendapat perawatan dokter, nyawa sang istri tak tertolong lagi. Ia menghembuskan napas terakhir saat dibawa ke ruang IGD. Seketika Kusmayadi pun menjerit histeris, menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan persekongkolan dengan makhluk halus. Bahkan di saat pemandian jenazah, sebenarnya banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sophia, terlebih setelah melihat tubuhnya yang keriput. Namun sejauh itu Kusmayadi hanya mengatakan bila dirinya tidak mengetahui penyebabnya, terlebih jika istrinya mengidap penyakit gawat. Beberapa hari berselang, barulah Kusmayadi mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut. Menurut paranormal yang dulu mengantarkan mereka ke Grobogan, kematian Sophia adalah akibat istrinya yang terlalu lama menyusui sosok bocah siluman yang mereka pelihara. Sebab katanya, sejatinya yang diisap bocah siluman itu bukanlah air susu, melainkan darah Sophia. Akibatnya, lambat laun tubuh Sophia menjadi kering karena kehabisan banyak darah. Kini Kusmayadi hidup sendiri di usianya yang lebih dari 50 tahun. Hidupnya pun kembali seperti semula, serba pas-pasan, tanpa anak ataupun istri. Karena selama berumah tangga dengan Sophia, mereka belum diberi momongan. Ditemui saat menarik ojek, pria yang akrab dipanggil Kang Odi itu mengisahkan pengalamannya pada penulis. Itulah Mas, kenapa saya selalu menekankan bila ada orang yang berniat mencari kekayaan dengan cara tidak sehat, apalagi dengan cara bersekutu dengan makhluk halus. Saya selalu menekankan untuk tidak melakukannya. Biarlah pengalaman ini cukup saya saja yang jadi korban. Dan semoga pengalaman hidup nan pahit ini bisa menjadi peringatan bagi banyak orang betapa bahayanya dunia pesugihan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.